Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang kabar gembira buat orang beriman di dalam kuburnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu ma jaa fi busyral mu'mini fi qabrihi wa fi ta'awudhi min adabil qabri. Bab artinya pembahasan. Ma jaa fi itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia artinya tentang. Ma jaa fi. Tapi kalau diartikan secara harfiah bab tentang sesuatu yang datang dalam gitu. Tapi kan nggak enak. Kita langsung artikan pembahasan tentang. Ma jaa fi. Busyra. Busyra itu artinya kabar gembira. Wa basyiril mu'minin. Berikan kabar gembira buat orang beriman. Kabar gembiranya disebut busyra. Maka ada selawat namanya selawat apa? Busyra. Wah, nggak usah dinyanyiin. Ini nggak boleh disindir dikit langsung. Selawat busyra itu kabar gembira. Busyra. Maka ada orang namanya busyra muqaddas. Siapa tuh busyra muqaddas? Pernah jadi ketua, wakil ketua KPK. Busyra muqaddas. Busyra itu kabar gembira. Muqaddas itu suci. Kabar gembira yang disucikan. Al-mu'min. Dibaca al-mu'mini fi busyral mu'mini. Nggak boleh dibaca busyral mu'minu atau busyral mu'mina. Busyral mu'mini kabar gembira buat orang beriman. Di mana fi di qabrihi, kalau ada fi ya harus kasrah. Fi qabrihi, di dalam kuburnya. Wa fi, wawunya ini wa ataf dan fi tentang, kaitan dengan ja'a fi. Bahasa Arab gampang kan? Ta'awudhi, ta'awuz itu berlindung. Maka muncul kata a'udzu billah dari ta'awuz. Min berlindung dari azabil qabri, azab kubur. Maka pembahasan kita adalah terkait dengan berita yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan orang beriman di kuburnya, mereka enggak kesulitan, enggak sedih, enggak menderita. Itu akan kita bahas. Pembahasan tentang persoalan ini dasarnya riwayat. Tidak boleh pakai logika. Harus riwayat karena sesuatu yang tak terlihat. Di mana riwayatnya? Ruwiya, diriwayatkan. Kalau meriwayatkan rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini dibaca ruwiya, diriwayatkan. Kata riwayat itu artinya narasi, cerita. Jadi kalau kita artikan diceritakan. Dari siapa? An Ka'ab. Dari seorang yang bernama Ka'ab. Ka'ab ini dapat gelar Al-Ahbar. Jadi Al-Ahbar itu adalah bukan nama, tapi gelar, sebutan. Kenapa disebut dengan Al-Ahbar? Karena Ka'ab ini sebelum masuk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, dulunya orang Yahudi dari Yaman, dan dia adalah pendetanya Yahudi. Ngerti tentang Taurat.
Maka pendeta Yahudi disebutkan ahbar, ruhban pada. Ka'ab bin Ahbar ini, beliau dijuluki dengan nama Al-Ahbar sekali lagi karena dia ulama dari orang Yahudi yang ngerti tentang kitab Taurat. Setelah masuk Islam, maka ilmu-ilmu pengetahuan dia tentang persoalan-persoalan para nabi di dalam kitab Taurat itu, beserta persoalan-persoalan tentang akhirat dan alam kubur, itu dimasukkan dalam tradisi Islam. Maka disebut dengan Israiliyat. Nah, Israiliyat, Nabi memberikan pesan kepada kita. Jangan percayai, jangan dustakan. Itu prinsipnya. Kalau ada berita Israiliyat tentang tradisi-tradisi sebelum Islam, maka dua, jangan dustakan, jangan langsung percaya. Itu prinsipnya. Nah, yang meriwayatkan ini adalah Ka'ab bin Ahbar. Annahu, bahwa beliau, larinya ke Ka'ab. Karena dia laki-laki, maka pakai hu. Kalau perempuan pakai apa? Annahu ka, bahwa dia kana yaqulu, kana itu artinya lampau. Karena bukan lagunya Mansur S ya. Mansur kan ada lagu kana itu. Kana. Nggak usah diterusin. Mau diterusin nah. Karena dulu yaqulu, dia berkata. Apa perkataannya? Kata beliau, apabila wudi'a, diletakkan, wudi'a kalau meletakkan, wado'a kalau diletakkan, wudi'a. Apabila diletakkan, siapa yang diletakkan itu? Al-abdu, seorang hamba. Yang seperti apa? As-solihu, yang soleh. Kalau seorang hamba yang soleh diletakkan, maka pertanyaannya, di mana diletakkan? Fi qabrihi, di dalam kuburnya. Maksudnya ketika dia meninggal, sudah dikafani, sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, pasti dimasukkan ke dalam kuburnya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, apa yang terjadi? Kata riwayat Ka'ab bin Ahbar, ihtawashathu. Dari kata ihtawasya ya. Ihtawasya, taknya ini tak perempuan, taknis namanya. Larinya kemana? Ke amal. Hu ini larinya kemana? Ke abdun saleh. Ihtawasya ini kata kerja yang sulit kita bacanya. Itu dari wazan ibta'ala. Ihtawasya. Sama. Jadi kalau kita belajar sorob, manfaatnya di situ. Oh gini cara memahaminya nih. Maka sorob dihafal tuh. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu tuh gitu. Ya nanti kalau mau belajar sorob tersendiri, atau belajar nahu tersendiri, jangan dicampur, repot kan. Ihtawasyathu, apa itu ihtawasya? Ihtawasya itu artinya mengelilingi. Nah, mengelilingi, siapa yang mengelilingi dan siapa yang dikelilingi? Yang mengelilingi adalah a'maluhus sholihah. Amal-amalnya yang baik. Siapa yang dikelilingi? Abdun sholih. Haknya itu. Maka kalau saya artikan ke dalam bahasa Indonesia yang benar, artinya adalah apabila seorang hamba yang soleh diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amal solehnya mengelilingi dia. Mengelilingi berarti memagari. Memagari berarti menjaga dia. Itu maksudnya. Mengelilingi berarti mengitari. Mengitari, memagari berarti menjaga dia. Berarti dalam riwayat ini disebutkan, kalau orang soleh meninggal pas dimasukkan dalam kuburnya, amal-amalnya jadi bodyguard. Menjaga dia nanti.
Lalu diceritakan oleh Ka'ab bin Ahbar, fataji'u, lalu taji'u dari kata ja'a, yaji'u, karena dia fa'ilnya adalah malaika muannas, maka pakai ta, fataji'u, maka lalu datanglah. Siapa yang datang? Malaikatu, malaikat. Kalau malaikatu banyak atau sedikit? Banyak malaikat. Kalau sedikit satu malak. Berarti yang datang lebih dari satu. Bukan cuma satu, lebih dari satu. Malaikat apa? Malaikatul azab. Yang datang itu adalah malaikat azab. Berarti di kuburan itu, ketika Anda masuk ke dalam kuburan, itu ada malaikat-malaikat macam-macam. Nah, kita jelasin, karena mungkin kita nggak pernah belajar nih. Pada saat Anda dimasukkan ke dalam kuburan, nih dalam kuburan, pertama kali yang muncul sebelum malaikat munkar nakir, itu namanya malaikat ruman. Ada orang di sana itu? Ada nggak? Itu malaikat ruman tuh. Sekarang udah berjenggot ya. Dulu belum berjenggot itu. Nah, pertama kali yang datang sebelum malaikat munkar nakir itu namanya malaikat ruman. Datang dia. Siapa yang dihadapi? Yang baru meninggal. Apa yang dilakukan malaikat ruman? Malaikat ruman lalu kemudian memerintahkan mayit itu untuk nulis seluruh amalnya, baik dan buruk. Catat. Tapi jangan kita pikir pakai catatan kita. Ini catatan yang bersifat metafisik ya. Nggak bisa digambarin gimana cara tulisnya. Kata si mayit itu, bagaimana saya mau menulis? Saya nggak punya kertas, saya nggak punya pena. Apa dia bilang? Jadikan kain kafanmu sebagai kertas, jadikan air liurmu sebagai tinta. Maka dia catat tuh. Setelah dicatat, lalu catatan itu digantung di leher. Seperti panitia kurban musola at-taqwa itu kan digantung di leher catatan tuh. Jadi pakai nama, ini pakai catatan tuh. Berarti apa yang dilakukan oleh para panitia itu mencontoh ruman. Semuanya ngikutin model seperti itu. Nah, catatan-catatan itu tertulis di situ. Setelah selesai, datang dua malaikat namanya Munkar Nakir. Munkar Nakir datang, dia tanya. Pertanyaannya standar. Saya mau kasih tahu enggak kiat-kiatnya? Pertanyaannya. Hah? Mau saya kasih tahu enggak? Ambil jawabannya sekalian. Pertanyaannya standar. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan seterusnya kan? Gampang kan jawabnya? Ente jawab di sini gampang. Nanti pas di kuburan belum tentu. Kenapa? Tergantung dari amalan kita. Jadi otomatis tuh. Kalau yang tidak biasa, enggak otomatis bisa menjawab. Tapi yang memang amalnya bagus, maka pada saatnya dia langsung otomatis menjawab. Enggak pakai rekayasa, enggak pakai berpikir, otomatis dia menjawab. Nah, setelah malaikat Munkar Nakir selesai bertanya, maka statusnya dua. Ente disiksa, ente mendapat nikmat. Mendapat nikmat aman, maka yang menemani malaikat rahmah, malaikat yang ketiga. Apa yang dilakukan? Malaikat rahmah menghibur terus. Malaikat rahmat itu adalah dia datang dengan wajah yang baik, kabar gembira. Yang kedua, dia memberi ketenangan dalam kubur. Maka di dalam kubur ada nikmat kubur. Nikmat kubur misalnya apa? Kuburannya diperluas. Diperluas. Kemudian ada jendela yang langsung terhubung dengan surga, diperlihatkan surga. Kalau ibarat kita nonton film, sebelum masuk nonton filmnya ada namanya tuh apanya tuh? Apa namanya tuh? Iklan dulu gitu. Bukan iklan, ini kan ada namanya trailer. Tahu trailer? Karena trailer kan, trailer itu artinya cuplikan. Cuplikan sebelum kita nonton filmnya. Nah, dikasih lihat itu. Yang dikasih lihat yang indah-indah. Maka dia bilang, ya Allah kalau bisa cepatin kiamat dipercepat supaya saya bisa masuk.
Angin surga masuk, forohun, woroihan, angin masuk tuh dan sebagainya. Enak gak tuh? Enak, tempatnya diperluas, hijau, di depannya, di belakangnya itu diperlihatkan surga. Itu orang yang beriman. Bagaimana orang yang bermasalah ketika ditanya di dalam kuburnya nggak bisa jawab? Dia dapat namanya azab kubur. Siapa yang melakukan? Malaikat azab. Berarti ada berapa malaikat di situ? 4 malaikat. Ruman, Munkar Nakir, malaikat rahmat, dan malaikat azab. Nah, ini malaikat azab pada saat ketika seorang hamba meninggal yang soleh, lalu kemudian malaikat azab datang. Fataji'u malaikatul azabi, datanglah malaikat azab min kibali, dari arah. Min kibali, bukan min qoblu, min kibali, dari arah. Dari arah mana? Rijlaihi, dari arah kedua kakinya. Jadi didatang dari kaki itu. Apa yang terjadi? Karena dia orang soleh, amalan-amalannya ngitarin dia, memagari dia, maka langsung muncul bodyguard yang pertama. Siapa bodyguard yang pertama? Fataqulus sholatu, maka berkatalah siapa? As-sholatu, sholat yang dia lakukan. Jadi sholat-sholat yang kita lakukan ini nanti jadi bodyguardnya, Pak. Apa dia bilang? Ilaikum anhu. Kalau ada kalimat menggunakan ilaikum anhu atau ilaika anni, itu maksudnya enyalah engkau dari dia. Pergilah engkau dari dia, jangan dekati dia. Maksudnya gitu. Kenapa? Faqad ansoba jismahu. Orang itu sungguh, pakai qad. Qad itu artinya sungguh. Ansoba, dia telah melelahkan, membuat dirinya capek. Apa yang dibuat capek? Jismahu, badannya. Kenapa? Badannya digunakan untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama tuh. Pertanyaannya adalah, kenapa yang didatangi pertama itu adalah kakinya, bukan yang lainnya? Karena sholat itu anggota badan yang paling dominan orang sholat, apanya, Pak? Kakinya. Anda berdiri pakai apa? Anda ruku pakai apa? Ruku pakai kaki nih. Anda sujud, kaki jadi tumpuan. Maka karena kaki adalah anggota yang paling dominan, maka didatangi dari kaki. Sholat langsung bilang, pergi ente. Malaikat azab tidak mampu mendekati orang itu dari arah kakinya. Selesai enggak? Belum. Fayatunahu, mereka mendatanginya, lari ke hamba yang soleh, min kibali, dari arah roksihi, kepalanya. Didatangi dari kepalanya tuh. Berarti dari kaki nggak bisa. Kemana? Kepalanya didekati. Fayaqulu siyamu, karena anggota badannya udah dikelilingi oleh bodyguard nih, bodyguard penjaga, maka dijaga oleh penjaga yang kedua. Siapa? Asyam, puasa. Karena orang itu nggak pernah lepas puasa, yaitu puasa wajib. Yang dimaksud puasanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah kan ente mau puasa enggak itu urusan ente. Tapi puasa wajib nggak boleh enggak. Apa puasa wajib? Ramadan. Ramadannya bagus dia puasa. Puasanya bukan puasa orang awam, tapi puasanya puasa orang khusus, bagus. Lalu kemudian puasa itu berkata, la sabila lakum alayla, tidak. Sabila, jalan. Alaikum, untuk kalian wahai malaikat azab, alaihi, untuk mendekati dia. Artinya apa? Enggak ada tempat untuk ente datangi dia. Berarti diusir. Diusir. Pergi dia. Apa dia bilang kata puasa? Faqad kana, sungguh dia itu dulu, karena di dunia maksudnya. Di dunia itu ya tulu, panjang. Ya tulu itu lama. Kata panjang itu bisa artinya lama.
Apa lama? Dhama'uhu, haus. Artinya dia lama berhaus-hausan. Wa atshuhu, sama. Jadi kata haus itu dalam bahasa Arab ada dua. Dhama'un, atoshun, dua. Kira-kira apa bedanya tuh dhama'un dan atoshun? Kalau dhama'un hausnya parah. Hausnya haus banget tuh, dhama'un. Ibarat ini kerongkongan udah kering banget nih. Itu dhama'un. Tapi kalau atosun haus biasa. Misalnya sekarang nih saya haus ya minum. Ini namanya atosun. Enak kan? Enak. Ini Bang Ji gini aja. Emang itu ngapain nanti minum? Itu atos. Tapi kalau dia kemudian di tempat yang panas, kering nih, sampai kemudian ini agak sedikit kering nih, seperti dehidrasi itu. Dehidrasi tahu kan? Kekurangan air. Hausnya namanya dhama'un. Tapi yang sering dipakai bukan dhama'un, adalah atshun. Makanya kita bilang, saya haus, ana atshan. Saya haus. Kalau saya lapar, ana jau'an. Saya lapar. Hah? Bukan, kalau jau'an itu dia sifatnya jau'an, lapar. Kalau lapar, beda kan? Nah, kemudian kapan dia haus dari dunia, maksudnya di kehidupan dunia, laparnya dan hausnya itu lillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa yang didatangi melalui kepalanya dan yang jaga puasanya? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Karena pada saat Anda puasa itu terkait dengan kepala yang isinya apa? Mulut. Mulut ada di mana nih? Di kepala, Pak. Mulut ada di kepala. Maka puasa itu dominannya di sini. Maka kemudian yang menjaga bagian kepala adalah puasa. Itu Islam tuh ada logikanya, nggak bisa sembarangan dia. Dia ada logikanya yang nyambung antara apa yang terjadi dengan apa yang disebutkan. Selesai di situ? Enggak. Malaikat azab tetap mendatangi dari arah lain. Fayatunahu, mereka kemudian mendatanginya min kibali jismihi, mendatanginya dari arah jismihi, badannya. Kalau kepala nggak bisa, kaki nggak bisa, badannya didatangi. Badan ini selain kepala dan kaki itu kan badan. Apa yang terjadi? Fayaqulu al-hajju wal jihad. Maka kemudian yang ngomong sebagai penjaga orang itu amalnya adalah haji. Makanya haji ya di rukun tuh. Ini yang penting-penting yang disebutin. Kalau hajinya benar, hajinya karena Allah, hajinya mabrur karena Allah, maka dia menjadi penjaga nanti. Wal jihad, jihad. Jihad ini bisa berarti perang di jalan Allah, bisa berarti dalam pengertian lain, termasuk menuntut ilmu juga jihad. Thalabul ilmi minal jihad. Itu bagian daripada jihad. Kedua, penjaga ini haji dan jihad, dia bilang sama malaikat azab, ilaikum anhu. Jauhi orang itu. Kenapa? Faqad ansoba jismahu, karena dia waktu di dunia itu telah melelahkan badannya, wa at'aba badanahu. Sama tuh, ansoba jismahu wa at'aba badanahu, itu artinya sama. Bahasa Arab itu semakin banyak berulang semakin bagus tuh. Kalau kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris semakin berulang dianggap redundant, mubadir. Tapi bahasa Arab semakin diulang-ulang semakin bagus, menandakan kehebatan bahasa itu. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan bayani, dia berulang-ulang. Kosakatanya beda, tapi maknanya sama. Ansoba jismahu wa at'aba badanahu. Nah, sama itu artinya. Wa hajja wa jahada, dia
melaksanakan haji, wajahada dia berjihad lillahi azza wajalla. Karena Allah Subhanahu wa taala la sabila lakum alaihi, maka kamu tidak ada jalan untuk mengganggu dia. La sabila lakum alaihi. Tidak ada jalan untuk mengganggu dia. Ini yang keberapa ini bodyguardnya, Pak? Ketiga. Baru dibilangin gak lupa hakim. Ketiga. Lupa. Nah, baru kemudian masuk yang keberapa? Keempat. Dari mana dia datang setelah kaki gagal, kepala gagal, badan gagal? Fayatunahu, mereka kemudian mendatanginya min qibali yadaihi, dari arah kedua tangannya. Kedua tangannya datangi. Berarti dari sini nih datangi ke depan. Fataqulus sadaqah, maka berkatalah sedekah sebagai penjaga yang keempat. Apa kata sedekah? Kufu an sahibi, jangan kau dekati temanku itu. Maksudnya orang yang sering melakukan sedekah. Itu sahibus sedekah. Lepaskan dia maksudnya. Fakam min sedaqatin, berapa banyak sedekah kharajat, keluar min hatainil yadaini, dari kedua tangannya, dari kedua tangan itu, hatta waqa'at fi yadillahi azza wajalla, sampai kemudian apa? Sampai kemudian ke tangan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a wajhi, mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, la sabila lakum alaih, maka tidak ada jalan bagimu untuk menyentuh orang itu. Berarti yang keempat sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah itu banyak, Pak. Apa? Yang pertama zakat. Itu sedekah. Maka zakat ini adalah sedekah khusus. Artinya apa? Orang yang ngeluarin zakat nanti dia akan menjadi penjaga dia pada saat ketika di alam kubur. Yang kedua, sedekah dalam bentuk wakaf. Dia di dunia suka wakaf. Kalau ada pembangunan musola, masjid, membutuhkan sesuatu, karpet misalnya, dia nyumbang tuh atas alasan wakaf. Itu sedekah khasah, sama dengan zakat khusus. Ada sedekah yang bersifat umum. Misalnya ada kegiatan-kegiatan maulid, kita bantu. Itu namanya sedekah bersifat umum. Nah, semua yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada saat ketika kita di alam kubur, dia akan jadi bodyguardnya. Dia akan jagain kita. Maksudnya apa? Dari tangannya. Pertanyaannya, kenapa tangan? Anda mesti jawab. Karena orang kalau sedekah pakai apa, Pak? Tangan, Pak. Ngeluarnya pakai mulut atau tangan? Gak mungkin pakai mulut. Ini duitnya nih, di sini. Gak mungkin kan? Atau pakai badan. Gak mungkin taruh duit di badan. Tapi pakai tangan, sumbangin. Nih, aneh nyumbang nih. Maka tangan itu nanti dijaga oleh bodyguard, namanya sedekah. Kenapa menggunakan kata sedekah? Karena mencakup semua terkait dengan pemberian. Baik itu zakat, wakaf, hibah, hadiah, ataupun sedekah yang bersifat umum. Bisa dipahami, Pak? Itu nanti yang terjadi pada saat ketika hamba Allah yang soleh dimasukkan ke dalam kuburnya. Qala, lalu berkata, siapa yang berkata? Ka'ab bin Ahbar. Fayaqulu lahul malak, berkatalah malaikat kepadanya setelah dia tidak bisa disentuh dari semua sisi, kata malaikat, nam. Apa nam artinya? Nama, ya namu, nam. Tidurlah. Tidurlah. Tidur gimana? Hani'an. Dengan tenang. Artinya ketika ente udah nggak bisa diganggu dari semua sisi, kata malaikat, tidur. Dengan tenang. Tibta hayyan wa maitan. Apa maksudnya?
kamu ketika hidup itu telah melakukan kebaikan. Dan ketika mati pun kamu telah menjadi yang baik. Artinya hidupnya bagus, matinya pun bagus. Itu yang perlu kita lakukan. Tetapi bagusnya kuburan kita tergantung dari hidupnya kita, Pak. Maka kalau kita masih hidup nih, Pak, jangan lupa, Pak, hidup kita ini bukan untuk dunia. Hidup kita untuk akhirat. Jangan lupa itu. Karena kita sering dibuat lupa. Siapa yang buat lupa? Hawa nafsu, dunia, dan setan. Setan sering buat lupa. Jangan ente sedekah, nanti ente miskin loh. Nggak jadi. Ya kan? Takut-takutin tuh. Dan memang setan begitu. Ya'idukumul faqra. Dibuat kita tuh fakir tuh. Kenapa? Karena secara lahiriah orang kalau ngurain duit berkurang. Ente kalau ngasih orang terus, miskin ente. Oh, daripada gue miskin, gue nggak usah lah. Kayaknya nggak jadi tuh. Nah, maksudnya seperti itu. Maka ubah hidup kita. Apa? Yang pertama, lakukan yang wajib-wajib dulu nih. Sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Dan lainnya yang wajib, baru nanti yang sunnah. Kenapa? Karena wajib nanti jadi bodyguard-nya. Nah, kemudian kita lanjutin nih. Sekarang yang seperti apa yang bisa menjaganya? Amalan seperti apa yang bisa menjaga? Qala Imam Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi. Siapa Imam Qurtubi? Imam Qurtubi ini adalah seorang ulama besar yang nulis kitab aslinya. Ini kitab mukhtasornya. Ini mukhtasor Al-Qurtubi. Yang nulis kitab aslinya Tazkiratul Mauta itu Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu adalah ulama di bidang tafsir. Kitabnya Al-Jami' fi Ahkamil Quran, li Ahkamil Quran. Kitabnya bagus itu. Saya punya kitab tapi di PDF, file PDF. Kedua, mazhabnya adalah mazhab Maliki. Dan dia hidup pada masa pasca perang salib sesudah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bukan zaman-zaman seperti Umayyah dan Abbasiyah, tapi setelah atau dia hidup pada masa transisi antara dinasti Ayyubiyah dengan kerajaan Mamluk. Kalau Imam Al-Ghazali hidup di dinasti Mamluk. Kalau Imam Qurtubi itu transisinya. Kita harus tahu sejarah, Pak, ulama-ulama kita. Kata Imam Al-Qurtubi, dikutip oleh Abdullah Asy-Sya'rani, berkata, "Hada ini," maksudnya tadi, amalan-amalan soleh yang bisa jadi bodyguard itu adalah buat siapa? Liman akhlasa lillah. Bagi orang yang mengerjakan perbuatan itu ikhlas karena Allah. Dia melakukannya bukan karena siapapun, tapi ikhlas karena Allah. Fi a'malihi, dalam amal perbuatannya, wa saddaqallaha fi qawlihi wa fi'lihi, dan dia jujur terhadap Allah dalam perkataan dan perbuatannya. Maksudnya apa? Apa yang dia ucapkan sesuai dengan niat hatinya, bukan pura-pura, dan apa yang dia lakukan sesuai dengan ucapannya, bukan nyari ria atau pencitraan. Beda dengan pimpinan-pimpinan kita, Pak. Yang diomongin beda dengan yang dilakukan. Yang diomongin, yang dilakukan beda, ada dalam hati. Kalau orang beda hati, perkataan dan perbuatan, namanya apa? Namanya apa, Pak? Munafik. Antara ucapan dengan perbuatan nggak connect, nggak nyambung. Bilangnya mau memberantas korupsi sampai Antartika. Nggak sampai Antartika, di sampingnya nggak bisa dilakukan. Gila itu. Itu antara ucapan dengan perbuatan nggak connect tuh. Nah, yang dimaksud kata Imam Al-Qurtubi, yang bisa amalan-amalan itu menjadi bodyguard, jadi penjaga dia nanti ketika dimasukkan ke dalam kuburnya adalah yang ikhlas. Wa ahsana niyatahu, dan niatnya itu bagus. Lahu, buat Allah Subhanahu wa taala. Fi alaniyatihi wa sirrihi, baik terang-terangan ataupun tidak terang-terangan. Li'anna misla hadza huwa alladhi takunu a'malu hujjatan lahu. Karena yang seperti inilah yang amalnya menjadi hujah buat dia. Maksudnya
yang bisa dijadikan pegangan saat ketika dia ada di dalam kuburnya. Berarti kita batasi amalan-amalan yang dimaksud bisa menjadi penjaga ketika kita nanti masuk ke dalam kubur kita adalah amalan yang seperti apa, Pak? Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ente melakukan perbuatan itu bukan untuk siapapun, bukan untuk pencitraan, bukan untuk cari popularitas, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Tapi ente lakukan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas jadi penting. Fondasi amal kita tuh di ikhlas. Dan seringkali kita, amalan kita hancur karena ikhlasnya itu hilang. Saya beri contoh misalnya, sholat nih. Ada orang kan, kalau sholatnya di masjid misalnya, ada di musola, biasanya dilama-lamain. Ya kan? Ada di depan, dia lama-lamain. Supaya orang ngelihat dari belakang. Wah, ini orang soleh nih. Oh, nah itu udah kena tuh, Pak. Makanya lebih bagus, jangan kelihatan kita. Lebih bagus kita di dunia itu tidak terlihat. Tapi terlihat di alam langit. Jadi nggak usah diperlihatkan kesolehan kita ke depan orang. Kenapa? Khawatir itu tadi. Kena riak. Karena bangga. Kedua, yang paling sering sedekah itu. Sebutin. Ada dia bilang, dia gue nggak sebutin nama gue lah. Pakai hamba Allah. Hamba Allah. Pas dibacain di Jumatan. Lo tahu nggak hamba Allah berapa itu? Itu orang itu. Gue itu katanya. Kena juga ria juga. Artinya apa? Memang orang itu sering ingin, Pak, suka dipuji. Nah itu yang bikin masalah. Karena dia suka dipuji, maka seringkali orang sedekah supaya dia dipuji orang. Nah itu hilangin tuh, Pak. Maka kalau sedekah yang bagus tuh, lebih bagus nggak usah kelihatan. Iya, iya betul. Kan ada kiris tuh. Udah, set. Orang nggak tahu kan. Tiba-tiba masuk 2 juta ke musola at-taqwa. Senang aja sih kan. Siapa nih yang masukin? Nggak tahu. Kan enak. Daripada ketahuan cuma 10.000, kan nggak enak kan. Artinya apa? Kita harus mulai ikhlas dalam semua amal. Karena ini yang menjaga itu. Yang ketiga, yang sering banyak tuh haji nih. Haji. Ini bukan bicara di Kemanggisan ya. Saya bicara di Sulawesi Tengah nih. Itu Pak, kalau ada kartu undangan tuh. Undangan itu ditulis nggak ada haknya. Dia bilang bukan nama gue tuh katanya. Begitu Pak. Loh, kok ada haknya? Dia bilang, ini bukan gue, ini bukan undangan buat gue. Akhirnya saya tulisnya kasih hak nih, udah ada haknya tuh. Baru dia mau, ya haji. Nah ini masuk kategori ini Pak, nanti hajinya nggak bisa jadi penjaga itu. Makanya haji itu laksanakan karena Allah Subhanahu. Haji marah. Yo, kalau orang yang manggil biarin, tapi jangan kita belum gue nggak manggil gue haji. Nah lain itu. Kalau orang manggil haji biarin aja, nggak usah diributin. Tapi kalau kita minta dipanggil haji itu yang repot. Lu manggil gue haji ya, kalau gue nggak dipanggil haji gue ngenengok. Gue ngenengok. Nah itu kena ini kasus yang seperti ini. Nah kita lanjutin supaya kita selesaikan satu paket lah. Wafil hadisi dalam sebuah hadis, anna Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, "Uhiya ilayya, aku dapat wahyu," kata Rasul nih. Apa wahyunya? Ila annakum tubtanuna fil kubur. Wahyunya adalah kalian nanti akan diuji di dalam kubur. Jadi semuanya kena ujian. Maka nggak ada yang bilang nanti gue selamat diuji. Nggak ada Pak. Kan ada orang tuh, sekelompok orang mengatakan, gue nggak akan diuji oleh Allah. Nggak mungkin. Semuanya akan diuji. Namanya tubtanu. Ujinya apa? Itu tadi didatangi oleh malaikat munkar nakir. Semuanya diuji. Makanya nggak ada yang, kan ada sebagian tuh, nggak perlu saya sebut lah. Nggak, kasih aja nih catat dari sini, malaikat nggak akan nanya. Ada kan gitu kan? Bikin catatan, nanti pas ente ditanya, ente kasih catatan ini. Malaikat nggak akan nanya. Nggak mungkin Pak. Itu khurafat. Kenapa? Itu bisa menyesatkan orang. Kenapa? Karena semua, siapapun dia, itu akan diuji. Tubtanun. Fil kubur, di dalam kuburnya,
Apa ujiannya? Fayuta ahadukum fi qabrihi. Maka didatangi salah seorang dari kalian fi qabrihi, di dalam kuburnya. Fayuqalu lahu, malah kemudian dikatakan kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kamu ketahui bihadzal rajul, tentang orang ini, maksudnya Rasulullah. Ditanya. Jadi nanti pertanyaan malaikat Munkar Nakir adalah dia bertanya tentang siapa itu Muhammad. Itu ditanya. Kita harus bisa menjawab. Fa ammal mu'min, orang mukmin otomatis fayaqulu, dia berkata, huwa Muhammadun Rasulullah. Dia itu adalah Muhammad utusan Allah, ja'ana, datang kepada kami, bil bayyinati wal huda, dengan membawa bukti dan petunjuk. Fa ajabna wa ata'na salasata marrat. Lalu kami menjawab apa yang dibawa oleh Rasulullah dan kami mematuhinya, perintah-perintah yang dibawa oleh Rasulullah. Salasata marrat, dia ucapkan 3 kali. Fa ajabna wa ata'na, fa ajabna wa ata'na, fa ajabna wa ata'na. Orang mukmin, fayuqalu lahu, lalu kemudian dikatakan kepadanya, qad alimna, kami telah mengetahui, annaka tu'minu bi, engkau beriman kepada dia, fanam sholihan, maka tidurlah engkau dalam keadaan baik. Artinya apa? Selesai ditanya. Selesai ditanya, jawabannya bagus, memuaskan, maka diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Tidur sampai hari kiamat tiba. Orang kalau tidur kan enak, cepat bangun, Pak. Tuh, itu mukmin otomatis. Wa ammal munafiku, adapun orang yang munafik tadi tuh, hatinya beda, mulutnya beda, perbuatannya beda. Au qalal murtab, atau orang yang ragu-ragu berkata, fayaqul, ketika ditanya tentang siapa orang ini, fayaqul, dia menjawab, la adri, saya enggak tahu. Ya terutama orang-orang non-muslim, dia pasti nggak bisa jawab. Atau orang-orang maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa. Kenapa tuh? Dia nggak bisa jawab. Otomatis nggak bisa jawab. Meskipun dia pelajaran agamanya di SD, SMP, SMA dapat 100, tahu, tapi dia nggak akan bisa jawab otomatis. Kenapa? Karena jawaban ini nggak bisa di-setel. Dia keluar secara otomatis. Apa dia bilang? La adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas, saya cuma dengar orang yaqulun, ngomong. Yaquluna syai'an faqultu, saya hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku ikuti dia. Artinya apa? Aku tidak tahu orang ini dan tidak tahu ajarannya dan saya tidak ikuti ajarannya. Saya cuma dengar orang ini adalah dia. Saya cuma ikut-ikutan aja. Makanya beragama itu jangan ikut-ikutan, Pak. Beragama itu harus pakai guru, ngaji. Langsung ke dalam pada orangnya. Duduknya kita dapat pahala, apalagi dapat ilmu lalu kita amalin. Luar biasa pahalanya. Nah, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dengan mengutip riwayat-riwayat ini, maka yang pertama, perbagus sholat kita. Jadikan sholat kita hanya karena Allah. Yang kedua, perbagus puasa kita. Jadikan puasa itu bukan puasa awam, tapi puasa benar-benar puasanya orang khusus. Yang ketiga, perbagus apa? Ibadah haji kita dan jihad kita. Dan yang terakhir adalah perbanyak sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah tidak membuat kita miskin, nggak mungkin. Dan nggak ada teorinya orang sedekah miskin, nggak ada teorinya. Tetapi semakin banyak sedekah, maka semakin kaya. Berkata Haji Muhammad Ishaq, bal yasdad. Haji C, maunya tuh. Bertambah. Artinya apa? Enggak mungkin berkurang. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena sudah waktu Isya tiba. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah menuntut ilmu dan menerapkan ilmu dalam kehidupan kita. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.